Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Oktaria Fazrin dari PG PAUD semester 2. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menangani anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi dahulu dikenal sebagai gangguan perkembangan bahasa dan bicara. Salah satu cirinya adalah apabila seorang anak dikatakan mengalami gangguan bahasa ekspresif bila terdapat jarak antara apa yang dimengerti oleh anak dengan apa yang ingin mereka katakan. Masalah gangguan komunikasi ini biasanya banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dan pada kisaran usia 6-7 tahun. Tapi ketika anak ini sudah menginjak usia remaja, hampir seluruh anak yang mengalami masalah gangguan komunikasi ini berhasil memperoleh perkembangan yang normal. Biasanya ini dikarenakan banyak berinteraksi dengan teman-temannya, lebih sering mengenal dunia luar, dan itu juga bisa menstimulasi anak ini berkembang dengan baik. Namun para penelitian menemukan beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak ini memiliki gangguan komunikasi, yaitu salah satunya adalah lingkungan rumah. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah peran paling penting dalam perkembangan seorang anak. Misal, ayahnya jarang berkomunikasi atau hanya mengucapkan 2-3 kata kepada anak tersebut di setiap harinya. Atau biasanya menggunakan bahasa nonverbal. Misalnya, mengatakan iya dengan hanya mengangguk, mengatakan tidak dengan bergeleng kepala. Nah, ini juga bisa menyebabkan anak tersebut akan meniru atau akan melakukan hal yang sama terhadap lingkungan di sekitarnya. Maka dari ini, orang tua sangat diperlukan untuk menstimulasi anaknya agar anaknya ini bisa berkembang dalam komunikasinya. Ada beberapa cara yang dapat orang tua atau guru lakukan untuk mengatasi anak dengan gangguan bahasa ekspresif atau gangguan komunikasi tersebut, yaitu mengajaknya bicara. Ketika kita sering mengajaknya bicara, lama-kelamaan dia akan mulai merangsang, merangsang daya pikirnya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Semakin sering kita memberikan pertanyaan, akan semakin sering anak tersebut menjawab pertanyaan kita dan mengungkapkan kata-katanya. Yang kedua yaitu bernyanyi. Nah, dengan mengajak anak bernyanyi, anak tersebut akan mengeluarkan suaranya, mengeluarkan pendapatnya, dan usahakan untuk bernyanyi nyanyian yang menunjukkan sikap atau nyanyian yang bisa membuat perkembangan anak ini menjadi meningkat, yang memuat unsur kayak fisik motorik atau mengunsur bahasa, terus yang nyanyian yang lebih bersifat menggembirakan. Nah, dengan ini anak ini akan merasa senang, anak ini akan merasa dirinya harus mengeluarkan suaranya, anak ini akan mulai menunjukkan perkembangan meskipun sedikit demi sedikit. Ulangi kata yang anak pelajari. Nah, misalnya seorang guru memberikan gambar. Nah, gambar tersebut adalah gambar sayuran. Nah, kita mengajaknya bicara, kita ajak dia untuk mengulangi kata tersebut. Bu guru menunjuk sayuran. Apa sayang? Ini gambar apa sayang? Gambar sayuran. Nah, usahakan anak tersebut juga menyebutkan sayuran. Atau bisa pakai kata-kata yang lain yang mudah yang bisa anak tersebut pahami. Yang terpenting adalah kita harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap anak tersebut. Supaya kita tahu bagaimana perkembangan anak tersebut selama kita melakukan terapi bicara sendiri di rumah. Karena pada dasarnya kita hanya bisa memberikan stimulasi yang menurut kita sudah cukup, tapi kita tidak pernah tahu apakah itu benar-benar cukup untuk anak tersebut ataukah belum. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.